Setiap musim panas menjadi era transformasi bagi setiap pemain sepak bola yang mulai tidak nyaman atau ingin mencari pengalaman ke klub baru. Beberapa karena kontrak habis, ada pula yang terpaksa akibat kurangnya menit bermain dan kepercayaan dari tim. Makanya beberapa memutuskan mencari kepastian dan beberapa punggawa Garuda ada yang memilih kepastian itu dengan balik ke Liga 1 Indonesia. Nama-nama seperti Jordi Amat menjadi pembuka jalan dan uniknya disusul oleh dua pemain muda potensial yang membuat publik sepak bola tanah air agak sedikit nyesek. Rafael Struijk dan Jens Raven resmi bergabung dengan dua tim United, yakni Dewa dan Bali. Namun di balik itu, meskipun kesulitan tetap ada yang berjuang penuh di Eropa untuk mencari klub baru. Layaknya Nathan Chuang-on yang disebut-sebut sedang menjalani pemeriksaan di klub Liga 2 Denmark, Lyngby. Adapun pemain seangkatan lain yakni Ivar Jenner justru mengalami peningkatan karir di Eropa. Begitupun dengan Verdonk dan Emil Audero Mulyadi. Inilah beberapa peningkatan karir dan mindset dari beberapa punggawa Garuda saat yang lain memilih jalan pintas. Mencari klub baru terkadang seperti mencari kerja. Ketika mencari secara mandiri dengan agen yang belum banyak terhubung dan terpercaya dengan banyak klub Eropa, maka akan sangat butuh effort buat cari tim, khususnya di Eropa. Jika mau yang enak, maka jalan pintasnya adalah masuk ke klub yang punya privilege. Nah, masalah punya privilege dari klub-klub milik orang Indonesia di Eropa pun sulit titip pemain kalau memang kualitasnya jomplang dengan kemauan pelatih skuad tersebut. Maka dari itu, jalan pintasnya adalah balik ke tanah air, di mana emang rata-rata kualitas pemain jauh di bawah rata-rata. Nama-nama seperti Jens Raven dan Rafael Struijk menjadi dua pemain muda yang membuka jalan tersebut. Keduanya mendapatkan jaminan main, dukungan, dan gaji yang tinggi, hingga tunjangan fasilitas tambahan yang bisa dibilang wow. Maka dari itu, buat pemain muda yang kesulitan dapat klub, pastilah ini tawarannya wow. Lebih dari itu, ketika mendapatkan kesempatan di Eropa pun tidak semata-mata bakal bermain di level teratas. Layaknya Nathan Chuang-on yang bakal bermain bersama Lyngby di kasta kedua Liga Denmark. Klub tersebut merupakan klub yang baru degradasi, sehingga mengumpulkan sejumlah pemain baru yang free agent. Yang mana tentu secara gaji dan fasilitas penunjang nggak bakal benar-benar menjamin, namun untuk karir masa depan di Eropa jelas sangat jauh di atas Liga 1. Apalagi ketika mendapatkan kesempatan bersaing di line up. Maka, berkembang di Eropa akan jauh lebih mudah dilirik oleh klub-klub besar. Nah, menariknya, saat beberapa pemain masih kesulitan untuk berkembang, ada satu nama yang terus konsisten, bahkan menunjukkan peningkatan di level klub. Dia adalah Ivar Jenner. Pemain FC Utrecht ini sejatinya masih dalam tahap perkembangan awal di level junior klub. Akan tetapi, ia tidak sedikit pun tergoda untuk mengikuti perlombaan untuk bersaing di Liga Indonesia. Saat rekan seperjuangan Rafael Struijk keluar dari Eropa, ia tetap kokoh dengan tujuannya menjadi pemain besar bersama FC Utrecht. Terbukti, ia sempat mendapatkan kesempatan untuk menjadi kapten di Jong Utrecht. Dan di musim baru 2025-2026 ini, Ivar juga sempat ikut ke tim utama saat laga pramusim. Dan kini yang menjadi sorotan adalah sesi photoshoot. Ia mengenakan jersey FC Utrecht dengan bench Eredivisie. Banyak yang menafsirkan bahwa kemungkinan besar gelandang timnas Indonesia ini bakal mendapatkan kesempatan baru di skuad utama FC Utrecht. Walaupun pastinya nggak bakal langsung main, bahkan mungkin banyak jadi cadangan. Akan tetapi, perkembangan beginilah yang justru dibutuhkan setidaknya untuk menaikkan mentalitas pemain agar percaya diri jika ia punya kesempatan lebih untuk berkembang. Setelah berbicara soal Ivar Jenner yang tegas menolak pulang ke tanah air dan terus menapak jalur sulit di Eredivisie bersama FC Utrecht, maka kini kita beralih ke nama lain yang tak kalah mencuri perhatian di Liga Belanda. Kelvin Verdonk, bek kiri yang jadi langganan starting 11 timnas Garuda ini juga ternyata tengah memasuki momen penting dalam karir profesionalnya.
Sama seperti Ivar, ia tidak silau dengan tawaran pulang, tak goyah dengan iming-iming gaji besar dan jaminan starter di klub lain. Bahkan ketika rumor transfernya berhembus kencang, Verdonk tetap teguh dengan sikap yang tenang. Beberapa media menyebut FC Utrecht sebagai salah satu klub yang tertarik. Namun dalam sebuah wawancara, Verdonk juga membantah semua kabar tersebut. Ia menyebut tak sekalipun menerima tawaran resmi, dan lebih dari itu, ia dengan jelas menyampaikan, "Saya pernah melihat hal itu disebutkan, dan bahkan membaca kami berada di tahap akhir transfer. Tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht. Saya bisa mengatakan saya tidak akan menukar NEC dengan FC Utrecht. Saya tidak akan pindah dari NEC ke FC Utrecht, karena saya pikir kami kurang lebih berada di level yang sama. Bagi saya itu bukan langkah maju. Tidak ada yang perlu dipikirkan saat ini. Saya tidak memikirkan transfer saat ini. 3 klub teratas di Belanda atau pindah ke luar negeri yang menarik secara finansial," tegas Verdonk kepada Gelderlander. Yap, alasannya sederhana. Verdonk merasa NEC dan Utrecht berada di level yang sama. Tidak ada alasan untuk pindah jika hanya untuk berjalan di tempat. Sebuah pernyataan yang menunjukkan bahwa ia bukan hanya memilih klub, tapi juga arah, target, dan pencapaian yang jelas untuk masa depan. Verdonk hanya ingin pindah ke 3 besar Liga Belanda, yakni Ajax, Feyenoord, atau PSV. Atau kalau bukan itu, maka ke luar negeri, ke liga-liga yang bisa memberinya tantangan dan pengalaman baru. Ketika berbicara di podcast Tom Haye, Verdonk menyebut satu nama liga yang membuat telinganya panas karena ambisi, La Liga. Dan satu lagi yang mencuri hatinya, Bundesliga. 2 kompetisi besar Eropa yang jelas berada di atas NEC dan Utrecht dalam hal exposure dan kualitas pertandingan. Namun sejatinya bukan hanya wacana kosong, karena menurut laporan dari OneFootball, Verdonk memang tengah menjadi incaran serius klub besar dari Belgia, Anderlecht. Minat Anderlecht ini bukan tiba-tiba muncul, karena sejak akhir tahun 2024 lalu, klub raksasa Belgia tersebut sudah memantau statistik dan performa Verdonk di Eredivisie. Berdasarkan analisis dari SciSport, Verdonk bahkan masuk dalam jajaran bek kiri terbaik Eredivisie musim lalu. Bukan hanya soal bertahan, tapi juga kontribusinya dalam build-up dan permainan progresif NEC. Lebih menariknya lagi, dari alat analisis Career Advice Tool milik SciSport, Anderlecht disebut sebagai klub paling ideal untuk perkembangan karir Verdonk. Dengan klub fit sebesar 81 poin, Verdonk dinilai cocok secara gaya permainan, potensi menit bermain, dan tentu kemungkinan naik kelas di Eropa lebih terbuka lebar. Dengan nilai pasar hanya 2,5 juta euro, transfer ini sangat mungkin terjadi. Beralih ke Italia, di negeri pizza, satu nama Indonesia kembali jadi pembahasan serius dalam bursa transfer. Siapa lagi kalau bukan Emil Audero Mulyadi. Setelah musim lalu tampil cukup solid, saat dipinjamkan ke Palermo, nama Emil kini mencuat dalam daftar belanja beberapa klub Serie A. Dan yang paling mengejutkan adalah munculnya nama Juventus. Bianconeri disebut berminat untuk memulangkan Emil ke Turin sebagai pelapis bagi kiper utama baru mereka, Michel Di Gregorio. Namun di saat bersamaan, klub-klub lain seperti Palermo dan Hellas Verona juga kembali masuk dalam perburuan. Palermo sebagai penikmat performa Emil musim lalu, jadi yang sangat serius disebut tengah bernegosiasi alot dengan Como untuk melepas Emil. Sementara Verona mengincarnya sebagai antisipasi kepergian Montipo, dan disinilah muncul dilema besar. Juve memang megah, tapi siapa yang mau jadi pelapis seumur musim? Bersama Juventus, kemungkinan untuk bermain bagi Emil hanya sekitar 10 hingga 20%. Di Hellas Verona, jika Montipo pergi, Emil berpeluang jadi kiper utama. Dan di Palermo, hampir bisa dipastikan Emil akan langsung mengisi posisi nomor 1, namun semua tergantung pilihannya. Karena meskipun Como adalah klubnya saat ini, keberadaan Jean Butes sebagai kiper utama membuat persaingan jadi berat. Sulit menggeser Butes, apalagi setelah musim lalu tampil cukup konsisten. Apalagi sang pelatih Cesc Fabregas ngotot pengen cari kiper baru buat jadi pengganti Emil sebab kiper kedua, yang mana ini seperti mendorong Emil keluar secara perlahan. Makanya Emil juga tahu menit bermain adalah segalanya, karena di timnas, saingan utamanya adalah Maarten Pas yang tampil reguler tiap pekan bersama FC Dallas di MLS.
Meskipun klubnya nyaris kalah tiap laga dan gawangnya sering dihujani tembakan, namun justru disitulah mentalitas dan ketajaman refleks Marten terus diasah. Lalu bagaimana dengan Emil? Apakah ia akan memilih nama besar dan bangku cadangan di Juve atau memilih kompetisi yang lebih rendah tapi menjanjikan jam terbang dan tempat utama? Semuanya kini berada di tangan Emil. Karena pada akhirnya karir pemain bukan ditentukan oleh seberapa megah nama klubnya, tapi seberapa sering namanya dipanggil di starting 11 setiap pekan. Pada intinya, setiap pemain punya jalan, arah, dan keputusan masing-masing dalam menentukan masa depan karir mereka. Ada yang memilih pulang karena ingin kepastian dan kenyamanan. Ada pula yang tetap bertahan karena percaya bahwa kerja keras hari ini adalah investasi untuk kematangan esok hari. Ivar Jenner, Kelvin Verdonk, hingga Emil Audero, mereka menunjukkan bahwa bertahan di jalur sulit bukan berarti keras kepala, tapi keyakinan bahwa kualitas tidak dibentuk dari zona nyaman, melainkan dari tempaan, tekanan, dan proses panjang yang seringkali tak terlihat. Sementara di sisi lain nama-nama seperti Rafael Strijk dan Jens Raven juga mengambil keputusan yang mungkin terlihat mudah. Tapi belum tentu salah, karena sepak bola pada akhirnya bukan hanya soal mimpi, tapi juga realita hidup yang harus dihadapi hari demi hari. Tidak ada keputusan yang mutlak benar dan tidak ada jalan yang bisa menjamin sukses. Tapi dari kisah para punggawa Garuda ini, kita belajar satu hal, bahwa keberanian mengambil keputusan dan konsistensi menjalani proses adalah dua bekal utama untuk menjadi besar. Dan semoga siapapun jalannya, mereka semua tetap menjadi bagian dari mimpi besar sepak bola Indonesia. Karena yang kita harapkan bukan hanya pemain yang hebat, tapi juga karakter yang tangguh dan mental juara yang lahir dari ujian, bukan dari kemudahan. Salam Garuda. Itu dia ceritanya hari ini dari JL Report. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa klik like-nya dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Masih banyak cerita seru lainnya, langsung cek video di sebelah. Karena di sini, kita bukan cuma nonton, kita